Jadi kakak nulis karena karena yang pertama dari kecil saya suka nulis. Biasanya tuh saya pemalu banget. Jadi kalau mau ngomong sesuatu tuh nggak bisa literally gitu loh. Jadi kayak harus harus bohong. Enggak jangan. Boleh lah. Apa namanya dipendem lah gitu kalau misalnya ada apa-apa gitu. Tapi once ternyata ada satu media ya namanya diary namanya waktu kecil waktu SD. Akhirnya dari situ nulis. Jadi semua yang dirasain tuh ditulis gitu. Expel di situ gitu. Oh, ternyata ada satu hal yang bisa saya lakukan gitu ya waktu kecil dan berfungsi untuk menenangkan diri saya sendiri tanpa butuh orang lain. Jadi kakak kayak curhat ke buku gitu. Iya. Dalam kata lain. Iya, soalnya dulu kan selain malu ya, ngomong sama orang tuh agak susah. Jadi ya karena pemalu. Ya jadi ke buku ya kak. Iya, jadi ke buku. Woi. Namanya ke buku. Jadi penulis itu udah mimpi kakak dari kecil. Ya, kalau aktivitasnya ya, akhirnya nulis itu jadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan karena setiap pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan harus nulis kan. Dan poin saya tertinggi di situ karena matematik nggak bagus-bagus amat ya. Dari situ merasa bahwa berarti kelebihan gue tuh bukan di matematik gitu, berarti kelebihan gue di bahasa. Udah, gue mikir ya udah deh diseriusin aja gitu karena dulu gue juga suka baca buku, baca novel ya. Dari karya orang lain juga. Dari karya orang lain. Soalnya waktu SD itu bokap gue setiap malam minggu ngajak gue ngedate berdua. Gue tuh anak perempuan, hai, dia temen gue nih. Jadi dari SD gue diajak sama temen gue, sama bokap gue. Gue tuh anak cewek sendiri di rumah, kayak gitu. Gue kayak selalu jadi anak kecil buat bokap gue. Jadi tiap malam minggu gue selalu diajak ke toko buku. Dan kita selalu kita itu sekitar 2-3 jam di situ. Dan itu adalah satu-satunya tempat di mana gue nggak perlu nanya boleh beli atau enggak, dan gue nggak perlu lihat harga karena bokap gue membebaskan gue untuk beli buku sebanyak-banyaknya yang gue suka. Gitu. Itu serunya. Tapi kayaknya sampulnya lucu, gue ambil aja gitu kan, gue nggak tahu isinya. Karena sebagai penulis, karya apa aja sih yang udah kakak keluarin, hasilin, bikin? Ada novel kan kak? Ya, kalau buku gue baru satu ya, rencana insya Allah tahun depan gue akan lebih banyak bergerak karena gue baru lulus kan 2013. Setelah gue lulus, itu kan gue hukum kan. Iya. Jadi gue lawyering dulu, jadi gue agak jarang tulis karena yang gue tulis biasanya fiksi. Mulai dari situ gue agak lalai lah. Dari tahun 2014 akhirnya gue bikin kolaborasi yang bikin novel, satu novel yang isinya sebenarnya kumpulan cerpen sih, percaya dan tak percaya cinta, tapi gue side percaya cintanya, gue gitu. Tak percaya cintanya siapa? Tak percaya cinta ada namanya Aldo Felix ya. Dia dulu tak percaya cinta tapi sekarang udah punya pacar. Gue bilang apa juga. Percaya sih. Nanti yang ditulis itu selalu kayak dipublikasiin nggak? Nggak semuanya. Beberapa ada yang gue taruh di blog yang bisa dikonsumsi secara umum dan kebanyakan pembaca blog gue itu lebih suka malah cerita-cerita yang non fiksinya, cerita-cerita yang realistis ya, kayak kenapa akhirnya gue menikah, kenapa akhirnya gue memilih suami gue sekarang, terus kenapa dulu gue jomblo 5 tahun gitu, kenapa gue susah banget dulu dapet cowok, sekarang tiba-tiba langsung pacaran, kayak gitu orang suka banget sama waktu proses paling banyak itu viewersnya itu hampir puluhan ribu ya. Banyak banget. Itu tulisan gue tahun 2013 tentang kepergian bokap gue. Kalau menurut kakak gimana sih selera kayak membaca kakak sekarang yang masih anak-anak muda gitu kak? Berat sih ini, soalnya gue tuh dari dulu nggak percaya kalau tulisan gue ada yang nulis, ada yang baca. Itu berat sih. Yang pertama gue nggak percaya ada orang yang baca tulisan gue. Yang kedua gue nggak percaya ada orang yang suka dengan tulisan gue. Jadi awalnya tuh gue nulis hanya untuk kepuasan gue sendiri. Sebenarnya yang agak norak adalah gue waktu kuliah awal, jadi gue mulai bikin blog waktu itu. Terus setiap gue nge-post selalu ada komen ya, entah itu dari orang dekat gitu ya, sahabat, teman, atau dari orang luar yang out of nowhere yang dia bilang makasih ya udah nulis ini, makasih ya udah sharing tentang ini. Kakak gimana waktu tahu ada? Norak, kayak apa gitu? Norak gitu. Tapi makanya itu jadi trigger gue kalau ternyata nulis ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Nulis ini bisa jadi sesuatu yang menyenangkan karena gue suka melakukannya dan ternyata Bisa
bisa menjadi inspirasi. Itu yang paling bermanfaat lah ya, entah inspirasi, entah larut dalam perasaan itu, entah belajar dari apa yang gue tulis kayak gitu. Kalau penulis favorit kakak tuh siapa aja sih? Gua yang bikin akhirnya gue menulis itu adalah Dewi Lestari. Oh iya. Nah, gue adalah fans berat beliau. Tulisan dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris it's totally different menurut gue. Iya. Ya, gue merasa bahasa Indonesia tuh lebih seksi daripada bahasa Inggris. Itu kan agak Gue kira Supernova itu baru. udah lama banget, gue SD tahun 2002, 2003 itu ya. Gue baru lahir. Baru lahir, oh my god, gue udah SD. Berarti gue tua banget. Apa ya? Model gue kali ya. Gue fans banget. Dan gue kepikiran someday gue mau lebih baik dari dia sih, bukan kayak dia. Tapi ciri adalah gue pengen kayak dia gitu. Dan sekarang gue sedang merintis untuk itu. Jadi gue mulai nulis, gue bikin buku juga, gue bikin lirik lagu juga. Jadi gue tetap aktif musik, tetap aktif sastra gitu. Wah, musikalisasi. Wah, hebat sekali tuh. Apalagi dulu tuh kalau jadi mahasiswa waktu sekolah juga gue lebih sering nulis malam dan lagi bengong galau nulis gitu kan, bengong galau nulis Kamis Keruan. Sukanya genrenya apa sih? Kayak misalkan tentang love story kah? Atau misteri? Atau semuanya? pasti misteri enggak ya, gue takut banget. Horor takut banget gue. Jadi tadi itu malah gue punya ide untuk nulis horor. Pas udah mau mulai gue takut sendiri, gue tutup laptop, gue tidur takut karena gue udah ngebayang. Gue suka banget realistik, gue suka banget yang Itu nyata. nyata, yang bisa gue imajinasi. Tapi gue suka diksi yang bagus, pilihan kata yang bagus. Makanya menurut gue Dewi Lestari adalah salah satu penulis yang bisa membungkus kehidupan yang sederhana menjadi sangat luar biasa untuk dibaca. Terakhir buat teman-teman kita yang suka nulis juga, kakak ada tips apa nggak? Terus nulis. Dan nulis tuh kayak olahraga gitu loh. Jadi once lo berhenti, lo coba lagi, lo akan kecapean. Kayak lari gitu. Jadi satu-satunya cara untuk lo tetap bisa sehat adalah dengan berlari misalnya. Atau kalau lo mau jaraknya lebih jauh, ya lo harus terus lari. Yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara membaca dan menulis. Gitu. Itu melatih otak kita untuk tetap waras. benar. Jangan pernah malu untuk menemukan keunikan diri sendiri. Kadang-kadang tuh kita yang paling menderita, menurut gue ya, orang yang paling menderita adalah ketika dia selalu mengcompare ya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Dimanapun ya, gak cuma tulis. Tapi menurut gue menulis adalah salah satu cara untuk memperlukan dari diri kita. Ya kalau kita kayak gitu, simple ya udah, kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan perbaiki apa yang kita punya atau kita kurang di situ. Disitulah kita akan menemukan bahwa hidup adalah belajar. Hidup adalah belajar. Once kita berhenti untuk belajar, ya mendingan nggak usah hidup. Jadi saran gue untuk semua teman-teman yang mau mulai menulis, mulai aja. Nanti kak. Bahasa Indonesia-nya perfect. Amin. Nanti kak. Salah buat guru. Bagus nih, keren tuh anak-anaknya. Ya dong. Never told this to anybody. Yeah.